Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Yusuf Mansyur di program Nikmatnya Sedekah. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan dan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah hari Senin lagi, selamat beraktivitas, selamat berkegiatan. Jangan lupa baca bismillah ketika akan melakukan setiap kegiatan, dan alhamdulillah ketika selesai melakukan kegiatan, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bertemu lagi bersama saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah. Pemirsa, tema kita pagi hari ini sangat luar biasa. Setiap paginya di Siraman Kolbu selalu menghadirkan tema-tema yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Tema kita pagi hari ini adalah rezeki ujian dari Allah. Seperti apa? Karena rezeki itu bukan hanya harta, Pak Ustadz ya. Ada banyak sekali, namun di sini mungkin lebih fokus kepada titik yang itu. Seperti apa tausiahnya? Silakan Pak Ustadz Danu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita. Amin. Dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma. Tema kita rezeki ujian dari Allah. Memang yang namanya ujian itu tidak hanya pada kelaparan, tidak hanya cuma kekurangan harta, tidak juga dengan kehilangan jiwa, ya. Itu ujian itu biasanya kalau manusia seperti kita itu namanya ujian itu yang nggak enak-enak. Itu biasanya seperti itu, ya. Kalau yang enak itu nggak ujian. Padahal semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu ujian. Betul. Ya, dari apa aja, semua aja. Ya, pada waktu kita itu sudah mulai dewasa, sudah mulai akil balik, kita punya orang tua, itu ujian untuk kita. Kemudian pada waktu menikah, istri atau suami itu ujian. Padahal itu kan rezeki juga ya. Kemudian diberi oleh Allah Ta'ala anak, ya seneng sih, betul ya, buat main-main. Tapi itu ujian juga. Nah, sebenarnya rezeki itu apa aja, banyak sekali hal yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, khususnya yang berserempetan, bersinggungan dengan nikmat. Itu kita bilang itu rezeki ya, termasuk harta. Itu juga ujian dari Allah Ta'ala. Diceritakan wathamarat, ya, hasil atau buah-buahan. Itu diceritakan ujian untuk kita. Nah, disinilah harus kita pahami, ujian itu yang bagaimana. Kalau umpamanya kita diberi harta, ujian itu langsung. Kita bisa dengan baca hamdalah dalam menerima harta atau bulanan atau bonus. Kemudian jangan lupa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu kuncinya di situ. Jadi harta ini memang milik Allah dan akan kembali pada Allah. Betul. Sama pada saat umpamanya bapak-bapak, ibu-ibu itu punya pasangannya cantik, ganteng, itu ujian, bukan untuk dibanggakan. Rizki yang lain kita di umat Islam adalah rizki di mana kadang-kadang banyak sekali anak-anak saudara-saudara kita itu yang hafal Quran. Itu juga ujian, bukan sesuatu yang dibanggakan. Betul. Kalau orang tuanya membanggakan, ya itu nanti masuk ke hal yang beda lagi. Itu bisa dianggap fasik nanti. Nah, disinilah kita harus pahami bahwa rizki itu ujian, jadi jangan dibanggakan. Yang kita banggakan itu memang kehebatan Allah, kehebatan Quran, itu boleh. Rasulullah perjuangannya, itu boleh, karena itu kita contoh. Tetapi kalau hanya mendapatkan nikmat atau mendapatkan rezeki, semuanya ujian. Istri yang cantik bukan untuk dibanggakan. Suami yang ahli ibadah menurut manusia ya. Ini saya cerita menurut manusia aja. Nggak usah dibanggakan, biasa aja. Ya, semuanya itu yang harus kita cintai itu adalah Allah Ta'ala. Karena semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu ujian. Termasuk baju koko yang kita pakai itu ujian. Mau kita banggakan tidak? Itu terserah. Tapi pada waktu kita membanggakan, di situ kita ada kesalahan bahkan dosa. Inilah yang harus kita ketahui, bahwa rizki ini bisa menjadikan nikmat duniawi aja, tetapi bisa menghantarkan masuk neraka. Siapapun itu, tidak peduli dia seorang muslim,
Tidak peduli. Tidak peduli dia itu tidak sholat, muslim tidak sholat, atau muslim yang sholat, tidak peduli. Kalau menganggap rezeki itu adalah kenikmatan, sekedar untuk bersenang-senang aja, nanti orang tersebut akan merasakan di akhirat. Sangat menakutkan. Mudah-mudahan rezeki itu bisa kita pergunakan untuk menafkahi istri, anak, kemudian bisa untuk sedekah. Nah, Amin. itu yang dihitung nanti di akhirat. Amin. Itu akan menjadi amal soleh kita. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ustaz Anu, terima kasih tausiahnya. Selanjutnya pemirsa akan memberikan tausiah untuk kita semua seputar tema kita pagi hari ini. Kita persilakan kepada Ustaz Zaki Muhammad. Ustaz silakan. Ngaji-ngaji kita mengaji, ngaji pagi sejukkan hati. Barang siapa nggak mau ngaji, nanti mati jadi memedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu dan juga Bang Bobi Maulana beserta seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, dari ujung Aceh sampai ujung Papua, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, ada 3 cara terbaik untuk kita mencari rezeki yang manfaat, untuk mencari nikmat, untuk mencari rezeki yang benar-benar berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama adalah fakultus takfirur rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Orang kalau ingin mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang halal, banyak nikmat, maka langkah yang pertama harus banyak-banyak beristighfar, harus banyak-banyak berdoa, harus banyak-banyak bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus banyak bertobat? Kenapa harus banyak beristighfar? Karena bisa saja Allah tidak memberikan rezeki kepada kita karena banyaknya kemudaratan atau kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang banyak istighfar, insya Allah rezekinya Allah berkahi. Allah berikan nikmat yang banyak, laksana hujan yang turun dari langit, tapi hujan yang membawa keberkahan. Cara yang kedua adalah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apa itu mencari rezeki dengan jalan yang bertakwa? Adalah orang yang mencari rezeki dengan cara benar-benar syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bang Bobi, kalau kita nyari rezeki dengan takwa, nyarinya jadi pahala. Betul. Dapat rezekinya jadi pahala. Dimakan oleh kita pemirsa, itu jadi pahala. Dimakan oleh anak, itu akan menjadi pahala. Tetapi kalau mencari rezeki dari cara yang haram, maka itulah ujian yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu cara yang ketiga pemirsa, hati yakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hati yakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ia menyadari bahwasanya segala ujian itu merupakan bagian daripada karunia, dan ia percaya bahwasanya tidak ada satu orang makhluk manusia di muka bumi ini yang dapat mengambil rezekinya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa, tawakal kepada Allah ini sangat penting, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Kita harus tetap berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Sebaik-baiknya rezeki adalah rezeki yang membawa nikmat, yang membawa manfaat dan bisa menjadi ladang pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seburuk-buruknya nikmat, seburuk-buruknya rezeki yang kita miliki apabila kenikmatan rezeki itu jauh daripada manfaat dan menjauhkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada,
Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin. Terakhir, Ipin Upin main di sawah. Cakep. Tolong maafin kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz silakan duduk. Beda tuh patutnya tuh. Pinupi main di sawah. Wah, luar biasa. Rezeki yang baik, yang halal adalah rezeki yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Begitu pula sebaliknya. Yang tidak baik atau yang tidak halal, yang bahkan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita banggakan adalah kehebatan dan kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.